Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas daring atau kelas dalam jaringan pelajaran bahasa Indonesia. Mari memulai dengan mengucapkan basmalah. Materi kita yaitu teks persuasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengidentifikasi bentuk dari persuasi dari sebuah tayangan yang telah diberikan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari struktur dari teks persuasi yang terdiri atas 4 poin. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua argumen, yang ketiga ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Untuk lebih jelasnya akan kita kaitkan pembelajaran sebelumnya dengan materi kita hari ini. Silakan disimak. Saya Adi Hidayat dengan ini ingin menyampaikan pernyataan, respon, juga himbauan terkait dengan pandemi virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan Corona. Dalam struktur yang pertama, yaitu pengenalan isu. Ciri utamanya adalah berada di awal, baik pada persuasi yang berbentuk teks maupun persuasi yang berbentuk lisan. Ciri berikutnya yaitu pembahasan yang bersifat umum, seperti dalam cuplikan video tadi yang membahas nama lain dari COVID-19, yaitu Corona. Ciri selanjutnya adalah sebagai penggiring, maksudnya mau dibawa kemana suatu pembahasan bergantung pada pembahasan awalnya. Seperti dalam cuplikan yang membahas tentang COVID-19, berarti inti pembahasan tentang COVID-19 juga. Telah mewabah di belahan dunia, termasuk menjangkiti lebih dari 100 negara, 130.000 kasus, dan bahkan menelan 4.900 korban yang berujung pada kematian. Dalam struktur yang kedua, yaitu argumen, berisi fakta dan opini yang sifatnya mendukung. Maksudnya, berhubung sejatinya dalam persuasi ini mengajak, maka untuk meyakinkan orang yang kita ajak harus disertai fakta. Dalam cuplikan tadi, terdapat fakta berupa berapa banyak kasus dan jumlah korban. Selain itu, bisa juga disertai dengan opini atau pendapat para ahli pada bidangnya. Pertama, menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dan menghadirkan kerumunan massa. Untuk itu, saya ingin menyatakan bahwa seluruh kegiatan ta'lim yang sifatnya terbuka yang saya bina, untuk sementara kita akan tangguhkan. Dalam struktur ketiga, yaitu ajakan, dapat berisi ajakan dan imbauan yang bersifat memengaruhi. Maksudnya, dalam mengajak, kita mengharapkan orang yang mendengar dapat memenuhi ajakan yang kita sampaikan. Perlu diperhatikan, biasanya kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo, mari, dan lain sebagainya. Namun, tidak harus selalu ada, seperti dalam cuplikan video tadi. Semoga Allah memberikan hikmah terbaik dari ujian dan musibah ini, meringankan, menyabarkan kita, dan memberikan ketahanan dan ketangguhan pada kita untuk menjadi bangsa yang kuat, persaudaraan yang utuh, dan saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Saya berharap kepada seluruh kolega, baik para ustadz, para ulama, juga seluruh masyarakat bangsa Indonesia, agar kita bersatu menghadapi musibah ini dan tidak menjadikan ini sebagai lahan untuk mencari keuntungan dunia atau bagian-bagian intrik politik yang justru akan mempersulit kita untuk bisa mengatasi pandemi yang dimaksudkan. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam struktur keempat, yaitu penegasan kembali, dapat berisi simpulan atau rangkuman. Adapun simpulan dalam cuplikan video tadi berupa ajakan pada masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kalimat simpulan bisa ditandai dengan kata oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Sedangkan harapan bisa ditandai dengan semoga, harapannya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam poin penugasan. Buatlah teks persuasi dengan tema COVID-19. Sampaikan teks secara lisan sambil di video dengan durasi waktu maksimal 1 menit. Untuk yang masih bingung, kita dapat membuat teks dari masalah yang terjadi baru-baru ini di sekitar kita.
seperti dalam video berikut. Sama juga kan? Mereka punya kesempatan yang sama sebenarnya. Rumahnya mana tadi? Ajar wajar itu yang beli pemuda itu kan, yang di Lampung itu. Terus yang jadi sama pesantren itu kan, bisa. Sayangnya, bukan hanya para pelajar yang tidak menaati arahan pemerintah, orang dewasa pun juga melakukannya, seperti dalam video berikut ini. Apa yang terjadi dengan malam ini? Seolah-olah tidak ada resiko dengan penularan COVID-19. Kalian anggap remeh dengan adanya virus ini. Sudah dihimbau tidak ada lagi yang berkumpul massa dalam jumlah banyak. Saya akan cek semua KTP-nya. Yang mana anak sekolah, saya bawa ke kantor. Tidak ada anak sekolah boleh berkeliaran. Ini apa tidak punya keluarga di rumah? Apa kalian jaminkah keluar dari sini kalian sehat semua? Bagaimana kalau kalian bawa virus pulang ke rumah? Pemerintah sudah menghimbau supaya berdiam diri di rumah. Ternyata semuanya masih keluar. Saya minta yang sudah selesai makan, sudah selesai minum untuk bubar. Nah, dari masalah dalam video-video tadi, kira-kira ajakan apa yang dibutuhkan mereka? Selain itu, berikut contoh video persuasi yang pertama ala Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah millennials dari UDN Times semuanya, sekarang yang melihat video ini pasti di rumah aja. Alhamdulillah kalau di rumah aja kita mengikuti perintah dari pemerintah dan juga anjuran daripada Majelis Ulama Indonesia, karena ternyata pencetus daripada social distancing ini dikenal oleh sahabat Amr bin As yang pada saat itu yang melakukan penularan itu bisa kita hilangkan dengan cara social distancing. Ada yang naik ke gunung, ada yang tinggal di rumahnya. Maka dari itu kita semua insya Allah mengikuti anjuran para ulama, mengikuti anjuran pemerintah supaya kita tetap di rumah. Dan di dalam rumah banyak banget yang bisa kita lakukan, menghafal Al-Quran misalnya, kemudian produktivitas lebih banyak lagi, kemudian membaca buku, kemudian bisa lebih dekat dengan keluarga yang ada di rumah. Tapi ingat, banyak yang tinggal di rumah malah yang jauh makin dekat, handphonenya terus dimainin gitu ya. Teman-teman yang biasanya nggak pernah live Instagram tiba-tiba sekarang live Instagram karena nggak ada kegiatan di rumah. Usahakan karena di rumah, usahakan banyak berbincang dengan ayah ibu, karena ada selamanya kita bersama mereka. Kemudian buat anak kos kayak kami ini ya udahlah video call aja kali ya, kasihan banget, masya Allah. Pokoknya di rumah aja, stay safe, stay at home, dan stay healthy. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Selanjutnya, persuasi ala komika Indonesia Bintang Emon. Yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, latang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan. Wait, paman boboho, kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Tapi gue gak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga gak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap begitu, ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah, jahat banget lu. Dia gak ngerti apa-apaan, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin ya nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh, jangan ada yang batuk lu tegur, wet batuk Pak Haji, ya lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih, dokter nyembuhin, pemerintah ngatur, kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana bos? Masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin yang ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuk, obat batuknya bingung. Ya Allah, ini bukan
guys gue ini. Obat batuk yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa-apa, itu mall nggak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu nggak ke puncak sekarang juga puncak nggak bakal jadi pendek. Tetep aja kita kalau ke sono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Baik, kita masuk ke simpulan pembelajaran. Yang pertama, struktur teks persuasi ada 4. Yang kedua, buatlah persuasi bertema COVID-19 yang ide masalahnya bisa diambil dari video-video tadi atau bisa cari referensi yang lain. Yang ketiga, sampaikan secara lisan dan video hasilnya. Jadi adapun teks nanti yang kalian buat itu hanya sebagai bantuan dalam membuat videonya. Nanti hasil berupa video dan dikumpulkan dalam bentuk video. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.